Era baru Timnas Indonesia resmi dimulai di bawah komando John Herdman. Kalimat itu kedengarannya klise. Setiap kali ganti pelatih selalu ada kalimat sakti, era baru dimulai. Tapi kali ini beda. Ini bukan sekadar ganti wajah di pinggir lapangan. Ini ganti cara kerja, ganti cara mikir, ganti cara latihan, bahkan ganti cara kita memahami sepak bola itu sendiri. Menjelang FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 27 sampai 30 Maret, perubahan itu mulai kelihatan. Dan bukan perubahan kosmetik, bukan cuma ganti cone latihan warna-warni biar Instagram kelihatan modern. Ini sistem. Herdman datang bukan bawa aura selebritas. Dia bukan mantan pemain bintang yang CV-nya penuh highlight YouTube. Dia bukan tipe yang berdiri sambil bilang, dulu saya juara ini itu. Enggak, dia datang bawa spreadsheet, bawa data, bawa GPS, bawa pendekatan ilmiah. Dan jujur saja di sepak bola kita yang sering lebih sibuk debat siapa paling nasionalis, pendekatan kayak gini terasa seperti tamparan halus tapi keras. Latihan sekarang bukan sekadar lari keliling lapangan 5 putaran lalu main setengah lapang. Setiap sesi dikontrol pakai data GPS. Setiap pemain tahu berapa jarak tempuhnya, berapa sprintnya, berapa intensitasnya. Kalau dulu kita bangga lihat pemain ngos-ngosan sebagai tanda kerja keras, sekarang kerja keras diukur, bukan diraba-raba. Herdman ingin Indonesia tidak hanya berlari, tapi berlari dengan tujuan. Ini poin penting, karena selama ini kita sering lihat tim kita lari banyak, pressing setengah-setengah, lalu habis itu bingung. Lari iya, terorganisir belum tentu, capek pasti, efektif kadang-kadang. Sekarang pendekatannya beda, pressing harus kolektif, transisi harus cepat. Ketika kehilangan bola, reaksi harus serentak. Bukan satu pemain lari ngejar bola sendirian kayak orang salah paham. Dan yang menarik, Herdman tidak datang untuk menghapus semua yang lama. Dia tidak buang kerangka tim. Dia tidak datang dengan mental semua sebelumnya salah. Dia datang dengan mental. Kita perbaiki, kita rapikan, kita bikin lebih efisien. Itu beda. Struktur staf pendukung diperkuat. Sport science masuk lebih dalam. Analisis performa jadi bagian wajib, bukan pelengkap. Pemain bukan cuma dinilai dari feeling pelatih. Mereka dinilai dari data, dari konsistensi dari output nyata. Dan ini sebenarnya menyindir budaya lama kita yang sering terlalu mengandalkan intuisi. Sepak bola modern tidak anti-intuisi. Tapi intuisi tanpa data itu seperti nekat tanpa arah. FIFA Series 2026 bukan sekadar turnamen uji coba. Ini panggung pembuktian awal. Ini tempat Herdman menunjukkan bahwa proyek ini bukan proyek pencitraan. Kita harus jujur, selama ini Indonesia sering terjebak dalam euforia sesaat. Menang 1 laga, merasa sudah level Asia. Kalah 2 laga, langsung minta revolusi. Emosi naik turun seperti grafik kripto. Herdman tidak terlihat tertarik dengan drama itu. Dia bicara soal proses, soal identitas, soal karakter permainan. Dan karakter itu tidak dibangun dalam semalam. Dibangun lewat repetisi, lewat disiplin, lewat latihan yang mungkin membosankan, tapi terstruktur. Pertanyaannya sekarang, apakah pemain siap? Karena sistem sehebat apapun, kalau pemainnya setengah hati, ya percuma. Tapi dari sinyal yang muncul, intensitas latihan meningkat, standar fisik naik, pemain dipaksa keluar dari zona nyaman. Dan jujur saja, zona nyaman itu musuh terbesar sepak bola kita. Kita sering terlalu cepat puas, terlalu cepat bangga, padahal level Asia Tenggara saja belum sepenuhnya dikuasai. Herdman seolah datang bilang, kalau mau naik level, berhenti merasa sudah cukup. Pedas? Iya, tapi perlu. Dan ini baru awal. Karena di tengah revolusi sistem ini, muncul satu drama yang bikin suasana makin panas. Persaingan kiper utama. 2 nama diaspora jadi pusat perhatian, Emil Audero dan Maarten Paes. Dan disinilah revolusi Herdman diuji secara nyata. Bukan di konferensi pers, tapi di papan taktik. Sekarang kita masuk ke wilayah yang paling gampang bikin timeline panas. Kiper utama. Di tengah revolusi sistem ala John Herdman, muncul satu pertanyaan sederhana tapi memicu debat panjang. Siapa yang berdiri di bawah Mistar? 2 nama, 2 karakter, 2 filosofi. Emil Audero, Maarten Paes. Ini bukan sekadar persaingan teknis, ini pertarungan identitas permainan. Audero, tenang, matang, teruji tekanan. Kita mulai dari Emil Audero. Secara jam terbang dia sedikit lebih unggul. Main reguler di Serie A bukan perkara enteng, itu liga yang keras, intensitas tinggi,
Striker-strikernya bukan kaleng-kaleng tekanan supporter, jangan ditanya. Main di sana itu seperti ujian mental tiap minggu. Audero terbiasa menghadapi situasi 1 lawan 1, terbiasa menghadapi crossing cepat, terbiasa membaca arah tembakan dalam hitungan sepersekian detik. Refleksnya cepat, positioningnya matang, dan masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Apakah itu cukup untuk sistem Herdman? Paes, kiper modern, build up dari belakang. Sekarang kita bicara Maarten Paes. Profilnya berbeda. Kalau Audero itu tipe safety first, Paes itu tipe ikut main. Dia bukan cuma shot stopper, dia distributor, dia bagian dari fase pertama build up. Dan ini penting, karena Herdman suka build up dari belakang. Dia ingin timnya menguasai bola, mengontrol tempo, menarik lawan keluar, lalu menyerang ruang kosong. Dalam sistem seperti itu, kiper bukan cuma penjaga gawang. Dia adalah pemain ke-11 yang memulai serangan. Paes punya distribusi bola yang rapi. Umpan panjangnya akurat. Dia nyaman dengan bola di kaki. Dan di sepak bola modern, ini bukan bonus. Ini kebutuhan. Tapi ada satu catatan. Adaptasi. Menit bermainnya di klub barunya belum sepenuhnya stabil. Artinya, ritme pertandingan mungkin belum sekonsisten Audero. Dan di turnamen singkat seperti FIFA Series, Anda tidak punya waktu untuk pemanasan mental. Herdman di persimpangan taktik. Disinilah menariknya. Herdman bukan pelatih yang pilih pemain berdasarkan nama besar. Dia pilih berdasarkan kecocokan sistem. Pertanyaannya bukan siapa lebih terkenal. Pertanyaannya, siapa yang paling cocok dengan rencana permainan. Kalau lawan Senegal bermain direct, agresif, banyak crossing dan duel udara, mungkin Herdman butuh kiper dengan pengalaman reading game yang matang. Kalau menghadapi Bulgaria yang lebih taktis, lebih sabar, lebih teknikal, mungkin build up presisi dari belakang jadi kunci. Artinya keputusan ini bukan soal siapa lebih hebat, ini soal konteks. Dan disinilah kita harus dewasa sebagai supporter, karena seringkali kita terjebak pada fanbase, bukan analisis. Sepak bola bukan kontes popularitas. Ini soal kompatibilitas taktik, statistik versus karakter. Secara statistik musim ini, Audero unggul dalam konsistensi bermain. Paes unggul dalam distribusi bola modern. 2 keunggulan, 2 pendekatan. Herdman harus memutuskan bukan hanya siapa yang siap secara teknis, tapi siapa yang siap secara mental untuk menjadi bagian dari revolusi. Karena revolusi butuh keberanian. Dan jangan lupa, tekanan di Gelora Bung Karno itu unik. Atmosfernya bisa jadi energi, bisa juga jadi beban. Kiper adalah posisi paling sunyi sekaligus paling disorot. Satu penyelamatan luar biasa mungkin dilupakan. Satu blunder kecil bisa viral seminggu. Jadi ini bukan sekadar debat teknis, ini ujian mental. Pesan yang lebih besar yang menarik sebenarnya bukan siapa yang menang duel ini. Yang menarik adalah fakta bahwa sekarang kita membahas 2 kiper dengan pengalaman Eropa, dengan kualitas berbeda, dengan argumentasi taktis. Ini tanda kemajuan. Dulu kita debat siapa paling senior, sekarang kita debat siapa paling cocok secara sistem. Itu beda level diskusi. Dan disinilah revolusi Herdman mulai terasa dampaknya. Dia menggeser cara kita berpikir. Dari emosional ke rasional. Dari opini ke analisis. Tapi cerita belum selesai. Karena di luar duel kiper, ada satu nama yang bikin diskusi makin panas. Seorang gelandang yang bangkit di Inggris. Yang kualitasnya tidak diragukan. Tapi jalannya terhalang regulasi. Namanya Jairo Riedewald. Era baru Timnas Indonesia resmi dimulai di bawah komando John Herdman. Tapi revolusi ini bukan cuma soal taktik, ini soal mentalitas, sistem dan keberanian ambil keputusan besar. Latihan berubah total, GPS, pressing brutal, tempo cepat. Tidak ada lagi zona nyaman, lalu muncul drama besar. Siapa kiper utama Garuda di FIFA Series 2026? Emil Audero yang matang di Serie A? Atau Maarten Paes, sang kiper modern yang cocok dengan build-up Herdman? Belum selesai. Jairo Riedewald bangkit di Inggris, tampil konsisten, tapi regulasi FIFA jadi tembok besar. Apakah PSSI akan banding ke CAS? Apakah Herdman berani ambil risiko? Ini bukan sekadar uji coba, ini awal revolusi. Menurut kamu Audero atau Paes? Riedewald layak diperjuangkan atau terlalu berisiko? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe karena kita bahas Timnas tanpa basa-basi.